Kakek Yos mudah marah. Staf medis yang ada di rumah ini setiap beberapa hari pasti akan mencari orang khusus untuk memeriksanya. Darlin dan Derek berkat kakek juga bergabung dengan jajaran inspeksi. Tapi semenjak Darlin menyadari staf medis yang dikatakan profesional ini ada mata-mata, dia mulai berjaga-jaga. Namun, sebelum dia menemukan mata-mata ini, cara Lucky pun datang. Hari ini, karena Ibu Yos merasa Darlin sendirian di sini akan bosan, atau mungkin akan terkejut karena ucapan dingin Tuan Besar, jadi dia juga ikut pindah ke rumah tua. Siang itu, semua orang jarang-jarang berkumpul makan bersama. Darlin, coba ini. Ini sangat baik untuk kesehatanmu. Ibu Yos mengambilkan sayur untuknya. Darlin tersenyum mengucapkan terima kasih. Yos juga sedang melihat Derek di samping. Kadang-kadang juga mengambilkan sayur untuknya. Sekeluarga terlihat penuh kasih sayang dan malah membuat Tuan Besar terlihat menyedihkan. Tuan Besar pun tidak senang melototi mereka dan makan sedikit saja. Tiba-tiba, Paman Yuga dengan wajah buruk buru-buru menghampirinya. Paman Yuga sudah lama mengikuti Tuan Besar. Hal apa yang tidak pernah dia temui, hal yang bisa membuat wajahnya berubah tidaklah banyak. Tuan Besar langsung mengerutkan dahi. Paman Yuga melihat Yos sejenak. Tidak menunggu Yos mengerti maksudnya, Paman Yuga langsung menghampirinya dan mengatakan dengan suara kecil padanya. Wajah kakek Yos terlihat mengerikan menatap Yos. Yos, keluar denganku. Seketika, Tuan Besar berkata. Darlin dengan ragu melihat mereka. Ibu Yos menepuk tangannya, mengartikan tidak akan ada apa-apa. Yos mendekatinya, mencium wajahnya dan berkata, "Jangan khawatir." Wajah Tuan Besar dengan gelap menatap Yos, menghempaskan lengan baju dan pergi. Yos dengan tidak mengerti mengikutinya. Mereka berdua sudah pergi. Darlin langsung tidak bisa makan lagi. Selalu merasa ada hal buruk yang akan terjadi. Ibu Yos menepuk tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Pria sangat suka rahasia. Masalah besar negara apaan yang tidak boleh diketahui orang luar? Rahasia mereka itu sangatlah banyak. Juga tidak pasti adalah hal buruk. Jadi jangan khawatir." Darlin tersenyum. Aku mengerti. Kalau begitu lanjut makan. Kamu barusan makan beberapa lahap. Makanlah lebih banyak. Makanlah lebih banyak. Ibu Yos pun mengisi mangkuknya seperti gunung. Darlin berusaha keras untuk makan. Di sisi lain, Yos dan kakek juga sudah sampai di aula depan. Melihat wanita yang memakai mantel dan dandanannya lebih tipis itu, Yos pun mengerutkan dahi. Kakek yang melihat perubahan ekspresinya ini pun mendengus. Sebenarnya apa yang terjadi? Tatapan Jen terlihat bersinar, melihat kakek Yos dan Yos dengan lembut mendekat. "Yos," kata itu seperti berkelok-kelok, membuat orang merinding. Yos menatapnya. "Untuk apa kamu kemari?" Jen sepertinya terkejut karena sikapnya ini, lalu berkata, "Yos, aku hamil." Yos terkejut, namun juga hanya sejenak saja, lalu berkata, "Kalau begitu, selamat." Setelah mengatakan, Tuan Besar juga tidak bisa menahan dan melihatnya. "Yos, ini adalah anakmu. Bagaimana bisa kamu
Bagaimana bisa kamu begitu dingin? Jane menggigit bibir. Aku tahu Darlin sudah melahirkan Derek untukmu, tapi anak ini juga adalah milikmu. Yos, kamu tidak boleh begitu kejam. Tatapan tuan besar terlihat penuh amarah dan akan segera keluar. Wajah Yos terlihat buruk, seperti memikirkan sesuatu. Jane, kebohongan pasti akan terbongkar. Sejak kapan aku pernah menyentuhmu? Jane juga tidak membantah, hanya dengan tidak bersemangat dan tidak percaya melihat Yos, seperti tatapan melihat pria kejam. Tuan besar tidak tahan lagi melihat hal ini. Bukannya tidak percaya pada Jane, tapi anak muda ini sangatlah membuatnya khawatir. Yos, perbuatanmu ini, kalau kamu tidak membereskannya, maka keluarlah. Setiap hari mengganggu saja. Kakeknya marah, memalingkan badan dan pergi, malas melihatnya lagi. Yos menggigit gigi, mensipitkan mata, dengan berbahaya menatap Jane. Jantung Jane berdetak kencang. Tidak pernah melihat tatapannya seperti ini. Dalam seketika, dia bahkan merasa apakah dirinya sudah berlebihan. Yos, aku... Paman Yuga. Yos mengeraskan suaranya. Paman Yuga berhenti di depan pintu. Mendengar suara itu pun dia masuk kembali. Suruh orang membawanya pergi melakukan pemeriksaan. Sebelum hasilnya keluar, jangan izinkan dia meninggalkan tempat ini. Yos dengan dingin berkata, lalu keluar dari pintu belakang. Jane menggigit bibir, wajahnya terlihat pucat. Tidak menduga Yos begitu dingin padanya. Maju dan menarik lengan Yos, lalu berkata, Yos, dengan hubungan kita selama bertahun-tahun ini, apakah di dalam hatimu aku sama sekali tidak penting? Yos menghempaskannya dan berkata, bawa pergi. Jane begitu marah, tetap membantah, dan dibawa pergi oleh dua bibi parubaya yang dipanggil kemari oleh Paman Yuga. Yos juga keluar dengan wajah yang buruk. Paman Yuga, siapa yang membawanya masuk? Yos bertanya dengan dingin. Paman Yuga berdiri tegak di samping, ragu sejenak lalu berkata, dengar dari Tuan Kiki, Nona Jane belakangan ini terus mencari informasi tentangmu. Tidak tahu dari siapa, dia bisa menemukan Tuan Kiki. Jadi, wajah Yos sudah begitu buruk. Di mana dia? Di ruang makan. Langkah kaki Yos dipercepat. Di ruang makan, Kiki sedang memegang paha ayam dan sedang bermain dengan Derek. Ekspresi wajahnya sama sekali tidak aneh. Yos masuk dengan wajah gelap. Kiki yang melihat ini pun ketakutan sampai gemetaran. Langsung berdiri tegak, mengangkat paha ayam dan berkata, Kak, aku tidak sengaja. Wanita itu benar-benar sangat mengganggu. Dia bilang kalau aku tidak membawanya bertemu denganmu, dia akan mati di hadapan rumah kita. Kalau orang biasa ingin mati ya mati saja. Tapi dia terus mengatakan kalau dia sudah mengandung anakmu. Aku tahu dia mati dan juga membawa keturunan kita. Wajah Yos langsung berubah. Secara refleks melihat Darlin dan Derek. Sesuai dugaan, wajah Darlin sudah tidak bisa dideskripsikan dengan kata buruk. Dan Derek juga perlahan melepaskan sendoknya. Sepasang mata besar yang hitam dengan pancaran sinar, diikuti dengan gelombang air menatap ayahnya. Ibu Yos mengerutkan dahi, maju dan memukul Kiki. Omong kosong. Wanita asal apaan yang mengatakan dia mengandung anak orang dan semua itu adalah kenyataan? Kalau begitu, mungkin anak keluarga kita sudah berbaris sampai kaki gunung.
Kiki batuk. Sepertinya dipukul dengan sangat kuat. Dia berkata, "Makanya aku membawanya untuk diperlihatkan pada kakak. Kalau itu palsu, maka kita harus memberikan hukuman padanya, agar lain kali dia tidak berani asal menipu lagi. Kalau ini kenyataan,